Pada kesempatan yang baik ini, Ibu Daeng akan mengimbaskan apa yang sudah dia peroleh selama mempelajari modul 1.4 yang akan membawa perubahan pada di sekolah melalui peran nilai guru penggerak. Kepada Ibu Daeng, silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang dan salam sejahtera. Bapak Ibu guru hebat, mari kita berbagi ilmu dalam aksi nyata dengan judul Semboyan Ki Hajar Dewantara membawa perubahan pada budaya positif di sekolah melalui peran dan nilai guru penggerak. Perkenankan saya mempresentasikan terlebih dahulu tentang semboyan Ki Hajar Dewantara, peran dan nilai guru penggerak, serta budaya positif yang menerapkan 5 fungsi kontrol dalam pengambilan keputusan, di mana segitiga restitusi sangat membantu dalam pemecahan masalah yang berpihak pada murid. Saya, Daeng Siti Huriah, CGP Angkatan ke-6 Kota Mataram, sekali lagi akan mempresentasikan aksi nyata dengan judul Semboyan Ki Hajar Dewantara membawa perubahan pada budaya positif di sekolah melalui peran dan nilai guru penggerak. Baiklah Bapak Ibu guru hebat, terlebih dahulu saya akan menjelaskan tentang 3 semboyan Ki Hajar Dewantara. Ing ngarso sung tulodo, ing madya mangun karso, dan tutwuri handayani. Menjadi seorang pemimpin harus mampu memberikan suri toladan. Seorang di tengah kesibukannya harus juga mampu membangkitkan atau menggugah semangat. Seorang harus memberikan dorongan moral dan semangat kerja dari belakang. Bapak Ibu guru hebat, 3 semboyan ini sangat penting sekali sebagai tongkat seorang pendidik dalam dunia kependidikan. Bapak Ibu guru hebat, berikutnya saya akan menjelaskan tentang budaya positif. Budaya positif merupakan perwujudan dari nilai-nilai atau keyakinan universal yang diterapkan di sekolah. Budaya positif diawali dengan perubahan paradigma tentang teori kontrol. Selama ini barangkali kita sebagai guru merasa berkewajiban mengontrol perilaku siswa agar memiliki perilaku sesuai yang guru harapkan. Sekolah itu diibaratkan sebagai tanah tempat bercocok tanam, sehingga guru harus mengusahakan sekolah jadi lingkungan yang menyenangkan, menjaga dan melindungi murid-murid dari hal-hal yang tidak baik. Dengan demikian karakter murid itu tumbuh dengan baik. Salah satu tanggung jawab seorang guru adalah bagaimana menciptakan suatu lingkungan yang positif yang terdiri dari warga sekolah yang saling mendukung, saling belajar, saling bekerja sama sehingga tercipta kebiasaan-kebiasaan baik yang akan tumbuh menjadi karakter-karakter baik warga sekolah, dan pada akhirnya karakter-karakter dari kebiasaan-kebiasaan baik akan membentuk sebuah budaya positif. Bapak Ibu guru hebat, bagaimanakah nilai-nilai dan peran seorang guru penggerak yang ada di lingkungan sekolah atau dunia pendidikan? 1. Menyediakan suasana belajar dan proses pembelajaran yang positif serta berkualitas dan memuaskan kepentingan pembelajaran yang berpihak pada murid
di mana peran guru sebagai pemimpin pembelajaran. Jadi berpihak pada murid itu adalah nilai-nilai guru penggerak. Sementara di mana perannya guru sebagai pemimpin pembelajaran. Bapak Ibu guru, di samping ini adalah beberapa gambar contoh pembelajaran yang berpihak pada murid, di mana peran guru sebagai pemimpin pembelajarannya. Kemudian yang kedua, nilai-nilai dan peran guru penggerak selalu termotivasi untuk melakukan pengembangan diri tanpa harus menunggu perintah atau menunggu surat undangan yang dijatuhkan di sekolah. Kemudian Bapak Ibu guru pergi menghadirinya. Tidak, ya. Karena secara sengaja merencanakan dan melakukan perbaikan diri, sehingga makin menguasai dan makin ahli dalam apapun yang dianggap perlu untuk membawakan perubahan yang berpihak pada murid. Itu adalah nilai-nilai mandiri yang harus dimiliki oleh seorang guru penggerak tanpa menunggu perintah. Seperti pada contoh gambar, nilai-nilai mandiri yang sudah saya lakukan. Nilai-nilai dan peran guru penggerak yang ketiga, dengan mengamalkan nilai reflektif, guru penggerak memanfaatkan pengalaman-pengalaman tersebut sebagai pembelajaran untuk menuntun dirinya, murid, dan sesama dalam menangkap pembelajaran positif, sehingga mampu menjalankan perannya dari waktu ke waktu. Seperti contoh, sekolah literasi, guru penggerak harus aktif. Sekolah sistem SKS, di dalamnya pun seorang guru penggerak harus ikut ambil bagian. Sekolah ramah anak, sekolah zero waste, guru penggerak harus berperan di dalamnya. Yang keempat, dengan adanya nilai kolaboratif, kita membangun hubungan kerjasama yang positif bersama seluruh pihak pemangku kepentingan yang berada di lingkungan sekolah maupun di luar sekolah. Berkolaborasi dengan instansi terkait serta wali murid untuk membina penguatan karakter pada murid, sehingga murid itu berkompeten, mandiri, merasa dicintai, dan memiliki kepercayaan diri, serta determinasi untuk mencapai segala yang mereka impikan. Dan yang kelima, inovatif. Sebagai guru penggerak, kita mampu memunculkan gagasan segar dan tepat guna dalam kegiatan belajar mengajar yang inovatif untuk mendukung dan meningkatkan kualitas pembelajaran murid dalam berinovatif dengan teman sejawat, menjadi coach bagi guru lain, terutama yang terkait dengan peningkatan kualitas pembelajaran bagi murid di sekolah. Bapak Ibu guru hebat, itulah tadi 5 yang saya jabarkan itu adalah nilai-nilai dan peran guru penggerak di lingkup sekolah, yang kiranya kita ketika diterapkan insya Allah mampu membuat sekolah itu menjadi sekolah panutan warga masyarakat di sekitarnya. Bapak Ibu guru hebat, tadi saya sudah menjabarkan 3 semboyan Ki Hajar Dewantara serta nilai-nilai dan peran guru penggerak beserta beberapa contohnya. Berikutnya kita akan membahas serta mempraktekkan atau memperagakan bagaimana merefleksikan pemahaman diri dengan budaya positif dalam penerapan restitusi
dan segitiga restitusi di lingkup sekolah bersama peserta didik, ya. Tapi terlebih dahulu perkenankan saya membacakan dulu pengertian materi tersebut. Bapak Ibu guru hebat, bila kita ingin membuat kemajuan perlahan tentang budaya positif, sedikit-sedikit ubahlah sikap atau perilaku kita. Namun bila ingin memperbaiki cara-cara utama kita, maka perlu mengubah kerangka acuan kita. Ubahlah bagaimana melihat dunia, bagaimana berpikir tentang manusia. Ubahlah model dalam teori ilmu pengetahuan kita tentang skema pemahaman dan penjelasan tentang aspek-aspek tertentu di mana kenyataannya atau realitasnya bahwa budaya positif itu sangat perlu dilakukan di lingkup sekolah. Bapak Ibu guru hebat, di layar slide itu ada tertulis refleksikan pemahaman diri dengan budaya positif dalam penerapan restitusi. Di sini ada sebuah kasus contohnya, ya. Ketika seorang murid menggunakan seragam yang berbeda dari hari biasa, kena tegur oleh guru piket. Posisi manakah yang akan diambil untuk menyelesaikan masalah tersebut? Jadi nomor 1 sampai dengan nomor 5 ini adalah kode untuk posisi kontrol, dan di sampingnya ada kalimat teguran atau sapaan. Nah, tugas Bapak Ibu guru nomor 1 ini Ibu ganti dengan posisi kontrolnya apakah pemantau atau pembuat merasa bersalah atau teman, manajer atau penghukum. Contoh umpama nomor 1 itu teman. Kalau sebagai teman, apakah kata-katanya patuhi aturan, awas kamu ulangi lagi, nanti ibu beri kamu poin banyak, ya. Yang kedua, mungkin 2 ini pasangannya sebagai penghukum. Berapa kali ibu harus memberitahukan kamu, ya? Mulut ibu ini sudah berbuih. Yang ketiga mungkin masuk pemantau. Ya sudah, kali ini tidak apa-apa. Nanti ibu bantu bereskan masalahmu. Yang keempat mungkin saja manajer. Sanksi atau konsekuensinya apa ya nak? Yang kelima, mungkin bisa jadi pembuat merasa bersalah. Apakah rencanamu untuk memperbaiki hal ini? Jadi angka 1, 2, 3, 4, 5 ibu ganti dengan posisi kontrol. Ya, ya benar. Jadi posisi 1, 2, 3, 4, 5 Bapak Ibu guru hebat ganti dengan posisi kontrol, pemantau, pembuat merasa bersalah, teman, manajer atau penghukum. Tapi ingat Bapak Ibu, semua posisi 1 sampai 5 itu adalah posisinya bagus-bagus karena akan menghasilkan efek jera untuk siswa. Namun Bapak Ibu guru harus ingat, jadilah guru yang bijaksana. Posisi yang terbagus dari yang kelima itu yang mana? Menurut Bapak Ibu guru. Ya. Guru harus berpikir cermat, berpikir bijaksana, berpikir inovatif dalam mengambil sebuah keputusan. Paham Bapak Ibu guru hebat? Ya. Silahkan dipilih. Pak Lastre, tolong saya dibantu untuk membagikan kertas berwarna kuning. Bulatkan tekad, kuatkan hati, negeri ini memanggilmu kawan. Belajar bergerak berbagi untuk negeri, guru
Bapak Ibu guru hebat, ada sebuah masalah yang terjadi pada murid. Ketika seorang murid menggunakan seragam yang berbeda dari hari biasa karena tegur oleh guru piket, posisi manakah yang akan Bapak Ibu guru hebat ambil untuk menyelesaikan masalah tersebut? Apakah sebagai penghukum, pembuat merasa bersalah, teman, pemantau, atau manajer? Tapi ingat, semua posisi itu bagus-bagus karena akan menghasilkan efek jera untuk siswa. Namun Bapak Ibu guru hebat, jadilah guru yang bijaksana. Guru harus berpikir cermat, bijaksana, dan inovatif. Silakan Bapak Ibu guru hebat dijawab sesuai dengan hati nurani, rasa cinta, kasih, cermat, dan bijaksana. Jangan lupa inovatif. Bapak Ibu guru hebat, kita simak lagi penjelasan dari saya tentang refleksikan pemahaman diri dengan budaya positif dalam penerapan restitusi. Ya, pada nomor 1, patuhi aturan. Awas kamu ulangi lagi, ibu beri kamu banyak poin. Yang kedua, berapa kali ibu harus memberitahu kamu ya, mulut ibu sudah mulai berbuih. Yang ketiga, ya sudah, kali ini tidak apa-apa, nanti ibu bantu bereskan masalahmu. Yang keempat, sanksi atau konsekuensinya apa ya nak? Yang kelima, apakah rencanamu untuk memperbaiki hal ini? Jadi Bapak Ibu guru hebat, silakan dipilih sesuai dengan kata hati, sesuai dengan pengalaman Bapak Ibu guru hebat di lapangan. Silakan. Bulatkan tekad, kuatkan hati, negeri ini memanggilmu kawan. Belajar bergerak berbagi untuk negeri, guru penggerak majukan pendidikan. Guru penggerak menghamba pada murid, kreatif rancang pembelajaran. Hargai potensi, tingkatkan prestasi, lahirkan profil pelajar Pancasila. Belajar bergerak berbagi untuk negeri, kita menjalin kolaborasi. Belajar bergerak berbagi untuk negeri, demi bakti pada Ibu Pertiwi. Bulatkan tekad, kuatkan hati, negeri ini memanggilmu kawan. Belajar bergerak berbagi untuk negeri, guru penggerak majukan pendidikan. Guru penggerak menghamba pada murid, kreatif rancang pembelajaran. Hargai potensi, tingkatkan prestasi, lahirkan profil pelajar Pancasila. Belajar bergerak berbagi untuk negeri, kita menjalin kolaborasi. Belajar bergerak berbagi untuk negeri, demi bakti pada Ibu Pertiwi. Belajar. Apakah 1 atau 2 atau 3 atau 4 atau 5?
Ya, di sini ada semua posisi itu bagus-bagus, Bapak Ibu, tidak disalahkan karena menghasilkan efek jerak untuk siswa. Namun, jadilah guru yang bijaksana. Posisi mana yang terbagus dari yang 5 itu? Ya, sudah. Ya, 5. Nanti kita bertanya kepada dia seperti yang di kelas. Ketika dia ada konsekuensi yang dia keluarkan sendiri, dia harus mematuhi. Bapak Ibu boleh memilih salah satu yang diyakini. Tapi ingat, kita harus jadi guru yang bijaksana, cermat dan berpikir dan inovatif. Tidak usah ditempel, dipegang tuh. Sudah. Oke. Kita mulai dari Bapak yang di depan. Pak siapa? Pak Adi. Oh ya, Pak Hadi. Silakan jawabannya yang mana, Pak Hadi? Iya Ibu, saya menjawab tadi yang nomor 4 Ibu. Nomor 4, sanksi atau konsekuensinya apa ya? Nah, itulah pertanyaan Pak Hadi yang akan diberikan kepada siswanya. Betul Ibu. Kemudian kalau yang di belakang Pak Hadi, Ibu siapa namanya? Ibu siapa? Oh, Ibu Nurul. Silakan Ibu Nurul, pilih yang nomor berapa? Nomor 5. Jadi kalau ada siswa datang berpakaian tidak seragamnya berbeda, maka Bu Nurul akan bertanya kepada siswanya, apakah rencanamu untuk memperbaikinya hari ini, Nak? Ya. Kemudian yang di samping yang baju merah, Bapak Sukir. Oh, Bapak Suhir. Silakan jawabannya apa, Pak? Nomor 5. Nomor 5, ya. Apakah rencanamu untuk hari ini, Nak? Ya kan. Nah, kemudian yang di belakang Pak Bambang. Kalau saya pilih nomor 3 ya. Nomor 3. Pak Bambang pilih nomor 3. Ya sudah, kali ini tidak apa-apa. Nanti Bapak bantu bereskan masalahmu. Begitu dia lihat siswanya seragamnya berbeda, langsung Pak Bambang berkata, sini nak, sini nak. Ya sudah, kali ini tidak apa-apa. Nanti Bapak bantu bereskan masalahmu. Ya. Kemudian ibu yang pakai jilbab hijau, Ibu Nomor 2. Nomor 2. Kali ibu harus memberitahukan kamu ya, mulut ibu nih sudah mulai berbuih, Nak. Lihat siswanya berseragam pramuka, benar. Kemudian ibu di belakangnya, Ibu Lili. Iya. Menjawab yang nomor, apa rencanamu untuk memperbaiki? Iya. Ibu Lili memilih nomor 5. Nak, apa rencanamu untuk memperbaiki hal ini karena seragammu berbeda? Kemudian Pak Sukti Ali. Adi Sadewa Bu. Oh, tambah lagi Pak namanya Pak. Adi Sadewa bangun rumah tanpa busana Bu. Jangan panjang-panjang Pak, saya susah menghafal. Ya, yang nomor berapa Pak Sukti? Saya sebenarnya 2 Bu. Jawab. Nomor 2. Bukan nomor 2 tapi 2 jawaban saya. 2 ya. Nomor 3 sama nomor 3 sama nomor. Coba dipilih satu saja Pak. Nanti berbuih mulut saya membacakannya. Nah, berapa nih? Nomor berapa? 3 sama 5 itu berakit jadi 1. Oh, nomor 3 sama 5 ya. Iya. Ya sudah, kali ini tidak apa-apa. Nanti ibu bantu bereskan masalahmu. Tapi kira-kira ada Apa rencanamu? Apa rencanamu untuk memperbaiki hal itu? Ya, yang berikutnya Bu Ika. 5. Apakah rencanamu untuk memperbaiki hal itu, Nak? Karena hari ini kamu kok tidak pakai seragam pramuka. Ya. Kemudian Pak Tony. Pak Slamet. Oh, Pak Slamet, mohon maaf. Pak Slamet Tony Slamet. Kalau saya Selamat dengan, Atma Joyo. sebenarnya semuanya, tetapi dari saya 4 sama 5. 4 sama 5. Wah, ini Pak
ini pakai seragam pramuka jadinya grogi bertanya. Ya. Oke, mari kita lihat itu di sebelah ada tulisan penghukum, pembuat merasa bersalah, teman, pemantau atau manajer. Yang mana dia posisinya ya? Bapak Ibu guru hebat, nomor 1, patuhi aturan, awas kamu ulangi lagi, Ibu beri kamu poin banyak. Itu kata-kata penghukum Bapak Ibu. Jadi tadi sudah dijelaskan sama presentasi 1, hindari penghukum. Kemudian yang kedua, berapa kali Ibu harus memberitahukan kamu ya, mulut Ibu ini sudah mulai berbuih nak. Itu pembuat merasa bersalah. Jadi anak kalau kita gitu kan langsung dia down, merasa bersalah benar. Itu juga tidak bagus, walaupun ada efek jerah ya. Kemudian yang ketiga, ya sudah, kali ini tidak apa-apa, nanti Ibu bantu bereskan masalahmu. Ini kadang Bapak Ibu guru sebagai teman suka menyembunyikan kesalahan siswanya. Benar juga boleh, ya boleh, tidak disalahkan. Tapi marilah kita jadi guru yang bijaksana, guru yang berpikir cermat dan inovatif. Itu kuncinya. Yang keempat, sanksi atau konsekuensinya apa ya nak? Itu sebagai pemantau. Langsung saya bertanya kepada siswa, nah apa yang sedang kamu lakukan hari ini? Dia langsung mengakui, maaf Bu, saya pakai sepatu tidak seperti biasa. Oh iya, besok apa yang akan kamu lakukan? Tidak akan mengulanginya lagi Bu, insya Allah besok sepatunya kering. Jadinya anak itu berani bertanggung jawab dengan perbuatannya. Tidak lagi saya banyak bicara. Nah yang kelima, apa rencanamu untuk memperbaiki hal ini? Ini artinya yang kelima itu kita membuka wawasan anak untuk mengakui di mana letak kesalahannya. Tanpa pernah kita menyalahkan dia sendiri yang mengakui ya. Ini berarti manajer. Nah jadi Bapak Ibu guru yang hebat, mari kita berpikir cermat, bijaksana dan inovatif. Jadi jawaban semuanya adalah benar, tidak disalahkan. Tapi yang paling tepat adalah sebagai manajer, yaitu nomor 5 ya. Jadi Bapak Sukti Ali dan Bapak siapa tadi? Selamat. Bapak Selamat, itu ada 2 pilihannya. Jadi Pak pilihlah yang terakhir ya. Yang terakhir itu paling enak ya. Yang kedua, tapi jangan yang kedua berkelanjutan. Jangan yang kedua berkelanjutan Pak, bahaya. Ini yang nomor 2 yang di materi kita hari ini ya Pak ya. Ya. Apakah sudah memahami Bapak Ibu yang hebat? Jadi sekarang kita harus berubah gaya bicara kita dengan siswa ya. Apakah rencanamu untuk memperbaiki hal ini? Ini kulit aku. Apa rencana untuk memperbaiki hal ini? Saya mau tanya. Tadi tidak saya tanya apa rencana memperbaiki. Sekarang berikutnya saya bagikan. Cek tuh weh. Langsung tanda tangan. Bapak Ibu sekarang saya akan bagikan kertas, potongan-potongan kertas yang bertuliskan. Jadi Bapak Ibu berkelompok, 1 jadi guru, 1 jadi murid ya. Cari pasangannya silakan masing-masing. Hanya pasangan di dalam ini saja Bu, di luar nggak boleh ya. Ya silakan dicari pasangannya. Ya sudah. Dan tanya. Oh yang tadi silakan cari pasangannya. Yang tadi itu. Pasangannya. Yang tadi. Dari pasangannya. Ini teman saya ini. Yang tadi nih. Pak Lastre berarti teman saya ini. Cari pasangannya. 3 nih, udah ini 3. Bapak ya, yang 1 jadi guru, yang 1 jadi siswa. Jadi nanti lembaran itu dipegang sama siswa dan guru. Siswa dan guru ya dipegang lembarannya. Ya Ibu. Beruntung Adi namanya, saya dari murid. Ya. Ya. Yang 1 jadi guru, yang 1 jadi siswa. Mana? Ada yang tidak dapat pasangan?
Oh, coba Pak Lastra berpasangan, Pak Lastra ya, bantu berpasangan. Ya, sudah ada siapa yang jadi guru, Bapak Ibu? Tolong diangkat tangannya. Jadi Bu, jadi sisanya siswa. Nah sekarang yang jadi guru yang pegang lembaran kertas itu, ya. Di keterangan atas tuh ada bunyinya, apakah gayanya melotot atau marah apa, silakan kalimat di bawahnya itu diungkapkan ke siswanya. Silakan Bapak Ibu yang jadi guru. Yang Bapak Ibu jadi guru ada sana kalimat di bawahnya itu. Iya, dengan gaya di atasnya. Udah main drama, ini main drama. Main drama Bapak Ibu. Gimana lagu lepati itu melotot? Pati jadi gurunya, masalahnya saya jadi siswanya. Kalau saya nggak bisa, saya nggak tahu. Seperti gini, nada suara tulus, bahasa tubuh tidak kaku mendekat ke murid. Ini sebagai guru, Adi, apakah kamu mengetahui jam berapa sekolah dimulai? Jadi bertanya jawab gitu ya. Ya silakan. Kalau ada kata-kata melotot, marahin siswanya. Adi doang, Saya kira Budi gitu. Iya. Kamu ini bagaimana? Silakan dimulai. Siswanya yang jawabnya apa? Udah mulai? Siswanya diam aja. Ini ekspresi seorang guru saja. Guru aja. Siswanya diam aja. Saya dulu diam. Ekspresi seorang guru yang memarahi siswanya. Aneh pasti berminat marah sih. Adik, kamu ini bagaimana ya? Kamu sudah berjanji dengan ibu tidak akan terlambat lagi. Kamu kenapa ya senang sekali mengecewakan ibu? Ibu benar-benar kecewa sekali. Seorang guru sama siswanya. Baca ada jawab di bawahnya. Kita siswa diam aja kan itu. Siswanya diam aja. Siswanya diam aja. Siswanya menjawab dengan improvisasi ya. Ya, jadi memarahi siswa itu ada di sana teksnya, ada kata lembut boleh, ada kata emosi, ada berkaca bintang boleh. Bulatkan tekad, kuatkan hati. Negeri ini memanggilmu kawan. Belajar bergerak berbagi untuk negeri. Guru penggerak majukan pendidikan. Guru penggerak menghamba pada murid. Kreatif rancang pembelajaran. Hargai potensi, tingkatkan prestasi. Lahirkan profil pelajar Pancasila. Belajar Bapak Ibu guru, kalau sudah Bapak Ibu guru memarahi muridnya, itu ada kertas. Silahkan murid menulis ketika Anda dimarahi oleh gurunya, perasaan apa yang ada di hati Anda, apa yang Anda luangkan. Begitu juga guru ya. Ketika Bapak Ibu guru memarahi siswanya, bagaimana perasaan Bapak Ibu guru setelah memarahi siswanya? Setelah dimarahi Pak. Bapak Ibu guru menulis bagaimana perasaannya setelah dimarahi. Memarahi siswanya. Dan para siswa bagaimana perasaannya ketika dimarahi oleh Bapak Ibu gurunya? pendidikan. Guru penggerak menghamba pada murid. Kreatif rancang pembelajaran. Hargai potensi, tingkatkan prestasi. Lahirkan profil. Kalau sudah nanti ditempel ya, ditempel di depan. Belajar bergerak berbagi untuk negeri. Kita menjalin kolaborasi. Belajar bergerak berbagi untuk negeri. Demi bakti pada Ibu Pertiwi. Belajar bergerak berbagi untuk negeri. Kita menjalin kolaborasi. Belajar bergerak berbagi untuk negeri. Demi bakti pada Ibu Pertiwi. Demi bakti pada Ibu Pertiwi.
Negeri ini memanggilmu kawan, belajar bergerak berbagi untuk negeri, guru penggerak majukan pendidikan, guru penggerak menghamba pada murid, kreatif rancang pembelajaran, hargai potensi tingkatkan prestasi, lahirkan profil pelajar Pancasila. Belajar bergerak berbagi untuk negeri, kita menjalin kolaborasi. Belajar bergerak berbagi untuk negeri, demi bakti pada Ibu Pertiwi. Bulatkan tekad, kuatkan hati, negeri ini memanggilmu kawan. Belajar bergerak berbagi untuk negeri, guru penggerak majukan pendidikan, guru penggerak menghamba pada murid, kreatif rancang pembelajaran, hargai potensi tingkatkan prestasi, lahirkan profil pelajar Pancasila. Belajar bergerak berbagi untuk negeri, kita menjalin kolaborasi. Belajar bergerak berbagi untuk negeri, demi bakti pada Ibu Pertiwi. Belajar bergerak berbagi untuk negeri, kita menjalin kolaborasi. Belajar bergerak berbagi untuk negeri, demi bakti pada Ibu Pertiwi. Demi bakti pada Ibu Pertiwi. Bulatkan tekad, kuatkan hati, negeri ini memanggilmu kawan. Belajar bergerak berbagi untuk negeri, guru penggerak majukan pendidikan, guru penggerak menghamba pada murid, kreatif rancang pembelajaran, hargai potensi tingkatkan prestasi, lahirkan profil pelajar Pancasila. Belajar bergerak berbagi untuk negeri, kita menjalin kolaborasi. Belajar bergerak berbagi untuk negeri, demi bakti pada Ibu Pertiwi. Bulatkan tekad, kuatkan hati, negeri ini memanggilmu kawan. Belajar bergerak berbagi untuk negeri, guru penggerak majukan pendidikan, guru penggerak menghamba pada murid, kreatif rancang pembelajaran, hargai potensi tingkatkan prestasi, lahirkan profil pelajar Pancasila. Belajar bergerak berbagi untuk negeri, kita menjalin kolaborasi. Belajar bergerak berbagi untuk negeri, demi bakti pada Ibu Pertiwi. Belajar bergerak berbagi untuk negeri, kita menjalin kolaborasi. Belajar bergerak. Oh, Lisa Dewo. Sono. Marah-marah juga belum. Tahu gula. Oke, semua benar, tidak ada yang disalahkan. Tapi sekali lagi, marilah kita sebagai guru yang bijaksana, ya.
Jadi mari kita cocokkan jawaban Bapak Ibu. Ya. Itu ada nada suaranya. Sambil melotot, terlambat lagi, pasti terlambat lagi, selalu datang terlambat. Kapan bisa datang? Tepat waktu. Itu Bapak Ibu secara tidak sengaja, secara tidak sadar sudah memberikan hukuman, membuat down mental siswanya. Hasilnya apa? Kemungkinan siswa itu akan marah di dalam hatinya dan menjadi siswa yang pedendam. Nanti kita baca apa kata siswa dan apa penyesalan yang ada di hati Bapak Ibu guru, ya. Jadi yang nomor 1, terlambat lagi pasti terlambat. Yang mana dia? Nomor berapa tadi yang terlambat lagi? Itu dia. Silakan diperbaiki. Mana tadi? Siapa yang punya yang nomor penghukum? Siapa tadi? Silakan ya, benar jawabannya? Salah. Sebagai apa? Silakan diperbaiki, Bu. Di garis miring, di garis miring. Iya. Seharusnya penghukum. Terlambat lagi pasti terlambat lagi itu sebagai penghukum. Yang ini ya. Adi. Yang ini Adi, kamu ini bagaimana ya? Sebagai apa dia? Adi, Merasa bersalah. kamu bagaimana ya? Sebagai manajer Membuat bersalah. atau ya penghukum, membuat merasa bersalah. Adi, kamu ini bagaimana? Membuat merasa bersalah, benar? Ya. Punya siapa tadi nih? Saya. Memang Bapak selalu merasa Adi bersalah. ada Adi itu. Coba Ya, itu ya. bilangnya nurut tadi jangan. Kemudian terlambat lagi apa? Tadi jawabannya terlambat lagi. Terlambat lagi. Adi. Apa jawabannya? Sebagai apa dia? Penghukum. Ayo, mana? Siapa yang punya tadi yang benar tak? Terlambat lagi. Teman. Nah, itu dia. Sebagai Penghukum. penghukum. Terlambat lagi. Kenapa penghukum? Terlambat lagi. Nada itu membuat siswa sambil melotot. Tubuh mata melotot. Kalau guru sudah melotot, pasti anak itu akan merasa dihukum. Ya. Sama seperti yang kita lakukan Bapak Ibu guru tanpa kita sadar. Ketika siswa datang terlambat, kita melotot. Langsung siswa itu lari terbirit-birit. Belum dengan kata kita ucapkan, baru penampakan mata melotot sudah lari karena dia merasa aduh, saya akan dihukum ya, seperti itu ya. Kemudian yang ketiga, guru sebagai apa dia? Yang ketiga, guru sebagai ya, sebagai apa? Pemantau atau teman? Yang ketiga, Adi. Guru Adi, tahukah kamu jam berapa Pemantau. kita mulai? Pemantau. Sebagai apa? Coba kita lihat, Bapak Ibu. Adi, tahukah kamu jam berapa kita mulai sebagai pemantau? Betul sekali ya. Punyanya siapa ini? Pak Bambang. Memang Pak Bambang suka memata-matai ya, suka jadi pemantau. Kemudian Guru Adi ya, ini sebagai manajer. 100. Kemudian sebagai teman. Itu kok betul itu? Iya betul. Yang salah asal jawab. Coba beneran koreksi itu. Benar Bapak ya, ini saya berikannya sebagai teman kan. Adi, ayolah, bagaimana sih kamu? Kemarin kamu sudah janji ke Bapak bukan? Kenapa dia dikatakan sebagai teman? Dia secara tidak langsung menyembunyikan siswanya. Karena ada kata-katanya itu. Ya sudah, tidak apa-apa, duduk dulu sana, nanti Bapak Guru bantu ya. Nah itu sebagai teman ya. Semua itu bagus Bapak Ibu. Apa yang tadi Bapak Ibu jawab itu sudah bagus, tidak disalahkan. Tapi sekali lagi, marilah kita sebagai guru yang bijaksana, aktif, kreatif, inovatif. Maka pilihlah yang manajer. Karena dengan manajer, anak itu bisa menemukan jati diri kesalahannya. Tidak kita menyatakan kamu ini salah, ini pakai baju seragam yang berbeda.
Cukup kita tanya saja, nah ada apa dengan dirimu? Jadinya, oh hari Sabtu lupa saya. Jadinya dia seperti itu mengakui dirinya. Ya, jadinya dia punya positif yang dari dalam sudah tumbuh gitu. Paham Bapak Ibu? Ya. Kalau ini udah jam berapa Pak Astro? Masih ada lagi nih. Ya. Bu, mau nanya. Ya, apa yang mau ditanyakan Bapak? Orientasi kita berarti pada titik manajer, Bu ya? Ya. Lalu bagaimana kalau leadership? Ya. Bagaimana perbedaan dengan leadership? Ya, bagus sekali pertanyaan dari Pak Sukti tentang leadership dan manajer. Leadership sama manajer itu sama-sama artinya pemimpin. Perbedaan pertama antara manajer dan leadership sebagai pemimpin perusahaan pasti memiliki berbagai macam tujuan untuk dapat mengembangkan bisnisnya. Sedangkan di sisi lain, manajer memiliki peranan untuk merancang strategi agar dapat mencapai tujuannya. Ya, sekarang tinggal Pak Sukti bayangkan kalau manajer dan leadership itu diganti sebagai kepala sekolah, diganti dan kepala sekolah. Kemudian perusahaan tuh ganti dengan sekolah. Ya, seperti itu Pak Sukti ya. Oke, terima kasih. Ya, program restitusi ini Bapak Ibu boleh melalui bawah ini loh. Ketika mau menanyai muridnya atau mau menyelesaikan masalah, boleh melalui ini, menstabilkan identitas siswanya boleh, melalui validasi boleh, melalui menanyakan keyakinan boleh, tidak disalahkan. Intinya seperti tadi, jadilah guru yang bijaksana dalam menyikapi siswanya. Jangan membuat siswa itu merasa takut, karena kalau siswa itu takut nanti dia bisa berbohong. Jangan merasa siswa itu dipantau terus. Kalau dipantau terus dia bisa main sembunyi-sembunyian. Ya, jangan merasa siswa itu sebagai teman. Nanti bapak beda-beda tipis nanti ya. Pak, sebut kejulu Pak arahnya. Oh ya, jangan. Ya. Jadi kalau siswa itu bersalah, jadilah manajer. Bagaimana cara bertanya, bagaimana menggait hati siswa supaya dia berani bertanggung jawab mengakui kesalahannya dan hindari kata-kata kasar atau kata-kata yang membuat siswa itu terluka. Kadang-kadang guru kalau saking emosinya, monyet kamu, nah itu dalam budaya positif tidak boleh Pak Lastre ya. Bisa dipidanakan itu Bu, perbuatan tidak menyenangkan. Iya, untung monyet tidak paham bahasa manusia Bapak Ibu. Kalau dia paham bahasa manusia keberatan dia disebut-sebut oleh manusia monyet ya. Ya, seperti itu. Kalau gitu kita bertanya saja Pak Lastre ya. Kita ke seksi pertanyaan. Oke, Bapak Ibu, kita beri aplaus yang meriah untuk Ibu Guru Dayang. Terima kasih kepada Ibu Dayang yang sudah menyampaikan materi budaya positif, yaitu segitiga restitusi. Nah, sekarang kita buka sesi tanya jawab dulu. Ya, satu sesi kita buka untuk 2 orang penanya. Silakan Bapak Ibu. Iya, Ibu Mahani dulu, silakan Bu. Assalamualaikum. Perlu nggak pakai? Oh, ke depan Bu, biar lebih. Ah, di sini Bu, di sini. Badan itu Mas. Berdiri aja biar lebih terlihat Mas. Nah, pas. Nama saya Ibu Mahani. Saya mengajar sebagai guru BK di Sekolah SMA Negeri 4 Mataram. Yang saya tanyakan di sini sama Ibu Dayang, ada anak saya, salah satu anak saya yang paling nakal di kelas tersebut. Sudah segala macam cara yang saya lakukan, Ibu, panggilan orang tua, buat surat pernyataan, home visit, dengan segala macam cara sudah saya buat. Bahkan 3 yang saya pakai bahasanya Bu. Bahasa pertama saya memberikan dia kekerasan, saya bentak-bentak dia, sama marah-marah dia. Tapi dia tidak malah melakukan semakin dia
semakin dia menjadi maaf ya lupa. Itu yang pertama. Yang kedua, saya memberikan bahasa yang manis. Saya elus-elus dia, kepalanya saya pujuk-pujuk, rayu dia, jangan kamu nakal seperti itu, jangan diulangi lagi perbuatan seperti itu. Masih saja dia berbuat. Nah, yang ketiga saya pakai bahasa ini Bu, bahasa senyum-senyum. Seperti di dalam pelajaran matematika itu bahasanya simetris, ya, senyum lebar sedikit. Tapi masih saja anak seperti itu. Nah, yang saya tanyakan pada Ibu Dayan, bagaimana cara mengatasi anak tersebut? Saya tidak habis pikir itu. Itu aja. Terima kasih. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nah, panggilan orang tua lagi. Baik, terima kasih Ibu Marani. Ya, masalahnya kontekstual sekali yang berkaitan dengan kenakalan siswa nih Bu ya. Jadi sudah segala macam cara dan upaya sudah dilakukan, sudah habis pelurunya Bu Mar ini. Jadi minta saran dan minta masukan supaya bisa menangani anak-anak yang punya karakter yang sulit sekali diubah. Itu bagaimana cara mengatasinya? Dipersilakan Bu. Sebelum saya menjawab pertanyaan Bu Mar, mari kita lihat di layar slide. Ada segitiga restitusi. Satu, menstabilkan identitas. Bagian dari SAR dari segitiga ini bertujuan untuk mengubah identitas anak dari orang yang gagal karena melakukan kesalahan menjadi orang yang sukses. Anak yang melanggar peraturan karena sedang mencari perhatian adalah anak yang sedang mengalami kegagalan. Kita akan bertanya kepada anak, saya juga pernah melakukan kesalahan seperti itu. Berbuat salah itu tidak apa-apa nak, tidak ada manusia yang sempurna, iya kan? Kemudian validasi tindakan yang salah. Padahal kamu bisa melakukan yang lebih buruk dari ini ya. Kamu pasti punya alasan mengapa melakukan hal ini. Kalau kita tolak anak yang sedang berbuat salah, dia akan tetap menjadi bagian dari masalah. Namun bila kita memahami alasannya melakukan sesuatu, maka dia akan merasa dipahami. Yang ketiga, menanyakan keyakinan. Apakah kamu ingin menjadi orang yang sukses? Apakah kamu ingin menjadi orang yang bertanggung jawab? Apakah kamu bisa dipercaya? Kebanyakan anak akan mengatakan iya, tapi mereka tidak tahu bagaimana cara menjadi orang seperti itu. Guru dapat membantu dengan bertanya seperti apa jika mereka menjadi orang seperti itu. Ketika anak sudah mendapat gambaran yang jelas tentang orang seperti apa yang mereka inginkan, guru dapat membantu anak-anak tetap fokus pada gambaran tersebut. Terima kasih atas pertanyaan Ibu Mar yang luar biasa. Kita kasih aplaus dulu untuk Bu Mar. Pertanyaannya kompleks sekali. Ya, budaya positif restitusi bersama segitiga restitusi. Ini satu lingkup sekolah. Jadinya kalau guru BK sendiri, mohon maaf Ibu, saya bertanya ke guru BK. Iya. Jadi kalau guru BK sendiri yang menangani susah. Jadi kita harus berkolaborasi dengan lingkup, ya, lingkup siapa? Lingkup yang ada di sekolah siapa saja isinya itu, wali kelasnya, guru BK-nya, guru pengembangan karakternya siapa, guru agamanya, kotatipnya. Nanti kepala sekolah terakhir. Ya, jadi kita berkolaborasi. Bagaimana penanganan anak ini? Kalau kita menggunakan teori seperti yang akan saya bacakan ini, namanya teori segitiga restitusi. Kenapa anak itu berlaku demikian? Kita lihat sisi anak itu ada apa dengan dirinya. Mengapa anak ini seperti ini? Jangan-jangan anak ini kurang perhatian.
Biasanya anak yang kekurangan sesuatu dalam dirinya, tingkahnya lebih. Jadi kita harus lihat dulu latar belakangnya, seperti apa dia. Mungkin dia kurang kasih sayang, atau mungkin dia ingin mencari perhatian dengan orang di sekitarnya. Itu kita harus pelajari dulu. Kalau sudah kita menemukan itu, mari kita diagirin, kita berbicara empat mata. Karena ketika kita berbicara empat mata, berarti kita secara tidak langsung menghargai dia. Ya, nah kita bawa, kita giring, kita bisa bertanya, tapi hati-hati kalau membuat sebuah pertanyaan. Nanti kalau kita bertanya, nah apa yang kamu lakukan itu atau berbuat salah itu nak tidak apa-apa. Tidak ada manusia yang sempurna. Begitu juga apa yang kamu lakukan, itu kita mengambil hatinya. Kalau dalam segitiga restitusi, artinya menstabilkan identitas. Jadi identitas anak tuh kita stabilkan dulu dengan sebuah pertanyaan. Mungkin anak tuh broken home. Ini kita buat pertanyaan supaya dia tunduk dulu. Setelah dia tunduk, baru kita bertanya lagi. Nah, kalau kamu mau pukul saya, bisa kamu pukul saya, nggak apa-apa. Ya. Itu pertanyaan yang bagus, tapi tidak boleh. Kenapa? Karena validasi itu tindakan yang salah. Tapi kalau alasannya tepat, kenapa saya mengatakan anakku seperti itu? Mungkin anak itu tergugah setelah saya tantang dia dengan diri sana. Kalau kamu tidak mau dikasih tahu, bunuh saja ibu, nak bunuh. Itu salah sebenarnya. Tapi bisa kita lakukan. Artinya apa? Untuk apa? Supaya anak itu lebih terbuka wawasannya. Itu validasi tindakan yang salah dalam segitiga restitusi. Tapi bisa kita lakukan karena kita punya alasan. Kalau anak itu tidak diajak mepet-mepet sedikit dengan tingkah lakunya, dia tidak akan terbuka. Jadinya kalau anak itu dia nakal, bagaimana caranya supaya kita bisa menggait hatinya? Bukan kita ikut nakal, tidak, kita cari titik lemahnya. Nah, kamu pasti punya alasan ya, mengapa kamu melakukan hal itu. Ayo nak cerita sama ibu, supaya ibu bisa membagi rasa, supaya ibu bisa mencarikan jalan keluar. Seperti itu. Itu pertanyaan salah sebenarnya, karena kita menguatkan karakternya. Tapi boleh kita bertanya, karena apa? Supaya anak itu tergugah hatinya. Karena dengan yang tadi, dengan yang lembut kita bertanya, dia tidak mau, dengan menstabilkan identitas dia tidak mau terbuka, maka kita boleh menggunakan validasi tindakan yang salah. Dan yang terakhir kita menggunakan menanyakan keyakinan. Nah, apakah kamu melakukan yang selama ini kamu lakukan? Apa kamu benar-benar yakin nak kamu melakukannya dengan hati ikhlas atau dengan ada sesuatu? Mungkin dia bilang, iya bu, saya broken heart, saya patah hati. Karena saya sering menemukan siswa, ketika siswa itu dia lebih nakalnya, saya panggil, kenapa sebenarnya? Bu, ibu saya pisah, bapak saya kawin lagi. Kita akan menanyakan keyakinannya dia. Jadi kira-kira keyakinanmu nak, atau prinsip yang sedang kamu hadapi ini sesuai tidak dengan hati nuranimu? Kalau dia bilang tidak sesuai, kalau sesuai itu seperti apa? Ya, jadi kita harus menanyakan keyakinannya, kita harus membuat dia terenyuh, ya. Jangan kita mengundang kembali emosinya. Harus pelan kita berbicara. Karena anak seperti ini, Ibu Mar, dia ada kekurangan perhatian, kekurangan kasih. Dia ada dalam jiwanya yang kurang. Jadi dia ingin kita memperhatikan dia lebih. Ya, kalau kita memang benar-benar ingin menolong anak ini, jangan pantang menyerah. Kita harus mendekati dia. Di mana letaknya? Pasti ada. Karena anak kalau yang kekurangan dapat dari kasih sayang, perhatian, pasti dia lebih tingkahnya. Ya, seperti itu Ibu Mar ya. Nanti kita sama-sama akan mengoreksi anak ini, segitiga restitusikan dia, insya Allah ya. Semoga Bu Mar puas dengan jawaban saya. Terima kasih. Baik, terima kasih atas tanggapannya. Kita buka lagi satu orang, masih ada waktu. Ada yang ingin bertanya atau menanggapi? Pas ya? Oke. Demikian pertemuan kita pada sore hari ini. Semoga kita dapat budaya positif yang sudah kita pelajari pada sore hari ini ke sesama guru yang lain. Nah, terima kasih atas kehadirannya dan selamat sore.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya salah satu guru ekonomi. Perkenalkan, nama Yanti. Sebelumnya saya mengucapkan terima kasih banyak atas pembebasan yang diberikan oleh Ibu Daeng Siti Hurairah. Yuria. Ya, sangat menyenangkan sekali dan sangat menarik karena memang sering terjadi juga permasalahan yang terjadi di sekolah. Karena saya salah satu wali kelas di salah satu kelas, sehingga sering sekali masalah-masalah yang hadir di kelas itu yang mengharuskan saya harus mengatasi permasalahan yang ada. Memang masalah itu timbul kadang kita juga harus mengatasi itu rasa bingung bagaimana agar perasaan anak itu tidak tersakiti dan dia bisa mengungkapkan semua perasaannya atau hal-hal yang sekiranya dia bisa curhat ke saya. Mungkin dari apa yang telah disampaikan Bu Daeng nanti bisa saya terapkan dan sangat bermanfaat sekali. Terima kasih atas ilmu yang telah diberikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.